Jika sudah melintasi Bukit Vandering, jalan berliku berbentuk U, maka tibalah kita di Bumi Sebalo, Kabupaten Bengkayang, daerah yang berbatasan dengan Kota Singkawang. Vandering merupakan nama seorang jenderal Belanda dan area Bukit Vandering terletak di Dusun Serukam, Desa Pastijaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Kabupaten Bengkayang memiliki alam yang mempesona. Dikelilingi bukit-bukit, membuat masyarakatnya ikut menjaga kelestarian hasil kekayaan bumi. Salah satu hasil kekayaan alam yang melimpah ruah dari perbukitan di setiap perkampungan Kabupaten Bengkayang yakni rotan. Masyarakat pun sudah sangat akrab dengan tanaman tropis Asia ini, sehingga menganyam rotan merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang masih terjaga hingga saat ini. Ya Kak, saya agak kurang muat nih Kak. Biasanya kalau orang mesan itu apakah disesuaikan pre-order, disesuaikan dengan ukuran atau memang sudah jadi seperti ini Kak? Seharusnya kita sediakan beberapa jenis ukuran, karena kebetulan ini kebanyakan yang suka dengan ukuran kecil, kebanyakan cewek nih. Jadi lingkarannya tuh dibuat seukuran cewek. Bisa juga untuk pesan khusus bisa. Produk yang ditawarkan di sini yang paling laris tuh yang mana Kak? Untuk saat ini kebetulan ide kita untuk buat tempat HP ini kan simpel nih ya. Kalau mau pakai tas kan ribet, tas ini kita tempat HP yang paling diminati. Bahkan nggak ada stok bahkan. Pengerjaannya sendiri Kak, berarti antara 2 sampai seminggu lah, seperti itu. 2 hari sampai seminggu ya? Itu tergantung juga apakah dia bentuknya kecil atau besar. Kalau kecil kayak gini, 1 atau 2 hari jadi. Kalau besar kayak gini, kita kan perlu bahan bakunya, terus motif juga yang mempengaruhi laju atau cepatnya itu produknya jadi. Itulah. Ya Kak, terima kasih ya Kak ya atas informasinya yang sudah diberikan. Saya mau tanya-tanya lagi ke pengrajin-pengrajin lain yang ada di sini Kak. Ya, sama-sama. Ya. Kak, ini kalau untuk 1 hari bisa berapa produk yang Kakak hasilkan? Kalau kita fokus 1 hari bisa menghasilkan 1. Kalau memang bahannya ini udah siap, udah ada, tinggal kita buat ya, memang jadi ya 1 produk ini 1 hari. Gara-gara pandemi ini, Ibu Kades ngambil kerajinan ini memang lebih membantu lah gitu. Kak, kita kan tahu bersama nih Kak, kalau ibu rumah tangga biasanya tuh tidak semua punya keahlian menganyam seperti yang Kakak lakukan ini. Ini menganyam ini sejak turun-temurun atau diajarkan sejak kapan nih Kak? Memang turun-temurun dari nenek moyang, juga kemauan saya belajar, jadi saya bisa lah buatnya yang sekarang bikin motif-motif yang supaya disenangi orang gitu, biar lebih menarik. Nah ini Kakak buat apa nih Kak yang seperti saya lihat ini sekarang ini Kak? Ini saya buat tas.
Selain buat tas, kakak juga bisa buat yang lain? Bisa tas HP, raga tuh pun bisa juga saya buatkan. Itu semua turun-temurun diajarkan oleh orang tua ya kak ya? Iya. Rotan bersifat lentur, kuat, dan mudah dibentuk. Kegunaan rotan yang sudah dianyam tak lagi bersifat tradisional. Semua kini telah dikreasikan menjadi produk menarik dengan gaya artistik, walau pengerjaannya masih bersifat tradisional. Desa Skida, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, merupakan perkampungan kerajinan tangan berbahan rotan. Penduduk lokal sudah sangat akrab dengan rotan, sehingga beberapa furnitur berbahan rotan antara lain tas, gelang, raga, piring, tikar, atau bidai dianyam dengan gaya etnik ala tradisional. Namun, hasil kesenian tangan ini tetap dipandang sebagai produk berkelas dunia. Kakak ada sekitar 400-an kakak. Rotan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat dengan tanpa henti menciptakan kerajinan yang dapat diaplikasikan pada bagian outdoor maupun indoor. Yang itu ya? Iya, sama dengan yang Ya, dari Dusun Jagoy Belida, Desa Skida, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang, ternyata di dusun ini terdapat kampung kerajinan yang membuat tikar bidai. Seperti apa tikar bidai yang dikelola oleh warga yang ada di sini? Ikuti perjalanan saya. Bidai menjadi interior minimalis yang mampu mempercantik ruang hunian, sehingga penggunaannya tak lagi sekedar sebagai alat penjemur padi seperti yang dipakai masyarakat lokal. Ya, nggak patah dia. Dari Hasil anyaman berupa permadani bidai merupakan produk ekspor yang hanya ada di Kabupaten Bengkayang dan tersohor hingga ke mancanegara. ini pesanan. Yang tadi ya Bu ya? Iya. Ini bidai. Nah Bu, sebenarnya kegunaan bidai ini untuk apa ya Bu ya? Kalau untuk kita yang orang Jagoy Dayak nih untuk jemur padi, sahang, dan lain-lainnya. Nah, untuk saat ini Bu, kegunaan bidai ini sendiri untuk apa Bu? Untuk hiasan rumah, ibadah, ke pantai. Itu. Artinya lebih untuk hiasan saja seperti itu Bu ya? Iya. Dan saya dengar katanya ini juga ekspor ke Malaysia juga ya Bu ya? Iya. Tapi untuk di Malaysia sendiri kegunaannya sama juga atau seperti apa Bu? Iya sama. Di karpet, untuk jemur kayak padi gitu sama juga. Oke Bu, terima kasih banyak informasinya. Iya sama-sama. Semoga sehat selalu dan makin berjaya Iya, bidainya. amin. Ini barang saya bawa ya Bu ya? Iya. Makasih. Sama. Desa kami ini disebut dengan kampung kreatif karena memang mayoritas dari penduduk desa kami ini pengrajin, khususnya pengrajin rotan. Kalau yang memang mengandalkan rotan untuk penghasilan sehari-hari mungkin sekitar 10%. Memang hidup tergantung dari hasil kerajinan rotan.
Suara burung berkicau terdengar tanpa henti saat saya berada di rindangnya pepohonan tinggi hutan adat Gunung Pikul seluas 100 hektar yang terjaga kelestariannya untuk tujuan ekonomis. Tengkawang menjadi tanaman maskot Kalimantan Barat. Walau tidak termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi, namun bernuansa mistis, sehingga masyarakat tidak boleh memanen buah tengkawang dengan cara merusak. Memanen buah tengkawang hanya diperbolehkan jika memang sudah jatuh ke tanah, diolah sebagai produk. Kelompok tani mengolah tengkawang menjadi mentega, serta sebagai salah satu penguat rasa produk coklat. Sebagai penggagas hutan adat Tengkawang oleh Damianus Nadu mendapat mandat agar terus melestarikan kehidupan hutan jika tidak ingin malapetaka menimpa desa Sahan, Kecamatan Seluas. Kenapa hutan adat ini masih tersisa? Sejak ancamannya ini dari tahun 88 saya sudah berdiri tegak dan berani sekali untuk menjaga kawasan ini sehingga menjadi hutan adat. Nah, terjadinya pada tahun 2000 saya mengusul kepada Pak Bupati bahwa hutan adat ini dikukuhkan oleh Pak Bupati. Nah, di dalam pengukuhan hutan adat tersebut banyak kesepakatan masyarakat, diantaranya bahwa cara-cara pemanfaatan hutan adat ini sudah barang tentu berkaitan dengan kesepakatan awal. Nah, hutan adat ini bukan hanya kayunya aja yang kami pertahankan, tapi salah satu contohnya yang menjadi dambaan kami, impian kami ini, karena di sini tengkawang sudah luar biasa banyaknya. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa buah tengkawang merupakan buah asli dari Kalimantan, dan buah tengkawang ini juga salah satu buah yang cukup disenangi oleh burung enggang yang merupakan burung endemik khas Kalimantan. Dan dari hutan adat Gunung Pikul di Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, kita akan menuju Bukit Sepancong yang juga masih ada di Kabupaten Bengkayang. Dini hari di bumi Sebalo, semilir angin malam menembus tulang. Hawa dingin di keheningan tak membuat saya surut untuk menapaki Bukit Sepancong. 4. Betul ya? 8 ya? Sebelum naik, saya dan teman-teman terlebih dahulu melakukan registrasi. Saya pun membangunkan pemandu yang sedang pulas dalam balutan embun. Biaya pendakian cukup murah, hanya 10.000 per orang dengan syarat tidak membawa minuman keras dan merusak ekosistem hutan. Ditemani lampu temaram, saya melakukan pendakian bersama tim. Walaupun tidak dapat melihat medan perbukitan, namun secara intuisi saya dapat mengetahui jika situasi pendakian cukup terjal. Oke. Nafas saya pun mulai terengah-engah dengan ritme jantung yang sulit saya gambarkan.
Pos 2. Sepanjang pendakian, saya sesekali mendengar suara binatang bergema di antara pepohonan yang lebat, walau tak tampak secara kasat mata, serta suara derasnya mata air yang mengalir. Bagi yang tidak terbiasa melakukan pendakian ke Bukit Sepancong dengan ketinggian sekitar 500 mdpl dan sudut kemiringan hampir 45 derajat, akan mudah lunglai bahkan pingsan di tengah perjalanan. Alangkah senangnya begitu dapat pelangi ini. Indonesia. Ya, setelah melewati 3 pos pemberhentian dan 1 tanjakan yang cukup terjal, yaitu tanjakan sakit hati, akhirnya saya sampai juga di puncak Bukit Sepancong yang berada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Sesampainya saya di puncak, kawanan embun bergelayut di awan. Seketika rintik hujan turun di atas padang bukit, dan nuansa itu membuat saya tidak dapat menyaksikan munculnya mentari pagi. Sekitar pukul 6 pagi, kawanan embun berlalu, namun hujan rintik menghalangi gumpalan awan, membentang, menyerupai permadani. Padahal, fenomena itulah yang sangat dinantikan. Menurut ceritanya, dahulu ada 2 gunung yang saling berkelahi, dan oleh seleksi alam, separuh dataran salah satu gunung dipancung. Dan dataran yang terpotong itulah saat ini dinamai Bukit Sepancong. Sepancong ini punya kesan tersendiri, bahwa pertama dia punya landscape bagus, kemudian hijau, kemudian ada persawahan, perkebunan marga, tidak ada kawasan gersang yang tidak terpakai. Kemudian view sunsetnya, golden sunsetnya lebih bagus dari tempat-tempat lain. Kemudian di saat tertentu ada bonus lautan awan, itu lebih bagus dari kawasan-kawasan lain. Karena ini wisata yang mengutamakan lingkungan, jadi kita tetap menerapkan kebersihan lingkungan, lalu tidak melakukan hal-hal yang bersifat melanggar hukum, tetap mencintai alam, dilarang untuk mengambil apapun tanaman yang ada di sekitar dan jalur pariwisata, sehingga pariwisata Sepadang Hill ini bisa terpelihara dengan baik dan dinikmati oleh semua pengunjung, semua kalangan, dan bisa juga menjadi wisata yang berkelanjutan. Pesona Bukit Sepancong menjadi incaran semua orang dengan harapan dapat menyaksikan permadani awan jika cuaca betul-betul mendukung. Ingin saya berlama-lama menikmati nuansa alam tanpa batas dari atas Bukit Sepancong, sebuah negeri di atas awan dari bumi Sebalo, Kabupaten Bengkayang. Dari kejauhan, saya melihat awan membentang di hadapan Gunung Bawang. Saya berpikir awan itu akan bergerak cepat tepat di depan saya. Hampir saja hamparan mega putih itu hadir di depan Bukit Sepancong. Namun,
Kencangnya hembusan angin memecah gumpalan. Padahal sudah 2 jam saya menikmati pergerakan kabut putih. Bukit Sepancong terletak di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, tak jauh dari pusat kota Bengkayang, dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km. Saya pun bergerak turun dari puncak bukit dan dalam perjalanan langsung disambut dengan jalan yang cukup terjal. Saat penurunan inilah saya betul-betul melihat pesona dan curamnya Bukit Sepancong. Mana bro? Kesan-kesan. Sesampai saya di pos kedua, pintu tanjakan sakit hati. Akhirnya saya melihat sumber suara nyaring pada dini hari waktu pendakian. Ternyata suara nyaring itu berasal dari sumber mata air yang dialiri ke bilah bambu dan terhentak ke sebuah batu dengan tujuan selain mengusir hama, yakni kawanan kerah, juga sebagai sumber air minum bagi pendaki yang kehausan. Durian ya, durian, jengkol. Sebelah. Kurang puas rasanya jika tidak turut menikmati riam yang tak jauh dari Bukit Sepancong. Riam Palayo setinggi 10 meter tergambar sebagai tampungan aliran mata air Gunung Pajamet yang sungguh indah, segar, dan bersih. Kebanyakan pendaki akan menyempatkan waktu menikmati Riam Palayo atau sebutan lain dari Riam Budi yang banyak dihuni ikan hias. Saat saya berkunjung, kondisi Riam dalam situasi kemarau sehingga debit air tidak mengalir deras, dan hal itu membuat saya puas menikmati sejuknya Permadani Batu Granit.